Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari materi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ini adalah yang pertama, peserta memahami apa itu KDRT dan jenis-jenisnya. Yang kedua, membekali mahasiswa dalam cara-cara penanganan KDRT. Itu. Materinya itu istilah KDRT. Istilah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dalam literatur barat umumnya digunakan secara bervariasi. Misalnya, domestic violence, family violence, with about. Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat seperti suami istri, anggota keluarga, atau ART. Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah perihal atau keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lainnya. Tindakan kekerasan sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat. Selanjutnya yaitu apa itu KDRT? KDRT adalah salah satu bentuk kekerasan berdasarkan asumsi yang bias gender tentang relasi laki-laki dan perempuan. KDRT bukan sekedar perselisihan biasa antara suami istri. KDRT bersumber pada cara pemandangan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan pembekuan peran gender pada seseorang. KDRT bisa menimpa istri, suami, ibu, anak, PRT, atau siapapun yang hidup dalam rumah tersebut. Tetapi memang lebih banyak terjadi pada perempuan karena nilai patriarki yang masih sangat kuat dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang diterima dari pasangan yang telah menikah maupun orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran. Termasuk juga ancaman yang menghasilkan kesengsaraan di dalam lingkungan hidup rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri disebut dengan kekerasan domestik. Komnas Perempuan atau mengungkapkan kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan yang meliputi 4 aspek, yaitu fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Begitu juga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 menyatakan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Ada 2 jenis-jenis KDRT, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun luka berat. Kekerasan fisik itu seperti kekerasan yang menampar, menempeleng, memukul, membenturkan ke benda lain, dan sebagainya, sampai ke bentuk-bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan. Kekerasan mental kekerasan mental yaitu kata-kata yang menyakitkan, bentakan, penghinaan, ancaman, dan sebagainya. Kekerasan ekonomi yaitu larangan bekerja, mengontrol pendapat istri, tidak memberikan uang yang cukup untuk keluarga. Terus kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan untuk memenuhi hasrat seksual
dan aktor seksual atau seks, dan verbal. Kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pemaksaan kehamilan, pemukulan, atau bentuk-bentuk lain yang menyertai hubungan intim, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan dengan bahasa verbal, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan saling berkaitan tidak berdimensi tunggal. Faktor-faktor penyebab KDRT. Yang pertama itu ketergantungan istri secara penuh kepada suami, pengabaian oleh masyarakat, dan keyakinan yang salah tentang kodrat termasuk yang berdasar tafsir agama, mitos tentang KDRT. Yang kedua adalah timbulnya relasi membuat lelaki dan perempuan terpaksa mematuhi peran gender yang diletakkan masyarakat pada mereka. Suami adalah pemimpin atau penguasa dalam keluarga, istri adalah milik suami dan berada di bawah penguasanya. Adapun yang dilakukan istri harus atas izin suami. Jika terjadi kesalahan dalam pandangan suami, maka ia harus dididik atau di pengontrolan ini sering menggunakan tindakan kekerasan. Yang ketiga yaitu ketergantungan istri, di mana karena istri tidak bekerja di sektor produksi, ia bergantung sepenuhnya terhadap suami. Suami menggunakan ketergantungan ekonomi ini sebagai ancaman jika istri tidak mengikuti apa yang dikehendakinya. Ancaman bisa berwujud tindakan kekerasan, tindakan tidak memberi nafkah, perceraian, penguasaan hak asuh anak, dan penguasaan harta bersama. Terus pengabaian oleh masyarakat dan keyakinan yang salah tentang kodrat seseorang, yang dimana masyarakat menganggap KDRT sebagai urusan internal sehingga tidak berhak mencampuri campur tangan seseorang. KDRT dianggap sebagai cobaan bukan sebagai relasi kekuasaan yang bias gender, sehingga perempuan harus mengalah dan bersabar. Istri yang saleh adalah istri yang mampu menjaga aib dan martabat keluarga, termasuk tindakan kekerasan yang menimpanya. Ini merupakan sesuatu hal yang dapat dikatakan salah. Mohani dan kawan-kawan menjerumuskan beberapa tipe kekerasan pada istri. Yang pertama, kekerasan fisik, yaitu berupa tindakan yang menyerang secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa, semisal menempelang atau tindakan kekerasan seperti menyerang dengan menggunakan senjata mematikan. Lebih lanjut lagi dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam, atau benda-benda lainnya berhubungan dengan teknologi, misalnya listrik. Juga cara untuk melakukan kekerasan fisik. Yang kedua yaitu kekerasan seksual, berupa tindakan hubungan seksual bagi perempuan dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Abraham dalam Manohi mendefinisikan kekerasan seksual sebagai hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, pemerkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk perbuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik kepada orang lain. Yang ketiga yaitu kekerasan psikologis. Dalam kekerasan psikis, bentuk kekerasannya dapat berupa akibat atau dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan, yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri, termasuk kekerasan seksual. Yang kedua itu dampak akibat dari bentuk-bentuk kekerasan ini akan berbeda-beda pada tiap orang, yang dimana kondisi kesehatan korban mempengaruhi respon pencarian pertolongan dan respon pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Disimpulkan bahwa akibat dari kekerasan yang berbeda akan tergantung pada pola tertentu dari adanya tindakan kekerasan. Yang keempat, stalking atau membuntuti dan meneror. Beberapa perbuatan yang mendapatkan perhatian dalam literatur mengenai battered woman adalah stalking. Hal tersebut perbuatan mengandung atau mengancam, termasuk pula ancaman akan bahaya serius yang dilakukan secara berulang-ulang.
Pembunuhan atau homicide. Kasus pembunuhan terhadap istri paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik yang memperlihatkan persentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga turut menggolongkan penataran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam kasus KDRT. Penataran rumah tangga yang dimaksud adalah penataran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang secara hukum, persetujuan, atau perjanjian merupakan tanggung jawabnya. Penataran rumah tangga juga mencakup tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Pelaku biasanya membatasi dan atau stalking, membututi atau meneror beberapa perbuatan yang dapat perhatian dalam literatur mengenai battered woman adalah stalking. Hal ini termasuk perbuatan mengganggu atau mengancam, termasuk pula ancaman akan bahaya serius yang dilakukan secara berulang-ulang. Siklus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Hubungan yang melibatkan penganiayaan biasanya berlangsung melalui 4 fase yang berulang-ulang. Yang pertama, tahap ketegangan dimulai, yaitu tahap di mana perbedaan pendapat yang bercampur dengan ketegangan emosional dimulai. Di dalamnya terdapat adu mulut yang disertai dengan nada-nada marah, menekan, sekaligus mengancam. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi yang buruk antar dua pihak, maka komunikasi yang terjadi bersifat saling menyakiti hati. Yang kedua adalah tahap tindakan, yaitu ketika ketegangan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka pelaku akan melakukan kekerasan khususnya secara fisik. Ia merasa bahwa dengan jalan ini maka ketegangan dapat berakhir dan situasi akan kembali terkendali. Dengan cara kekerasan, ia juga sedang menunjukkan siapa yang lebih kuat dan berkuasa. Yang ketiga yaitu tahap penyesalan yang dimana setelah pelaku melakukan kekerasan, ia dihantui dengan rasa bersalah dan penyesalan. Tetapi penyesalan ini mungkin saja bersifat manipulatif. Dengan kata lain, ia menyesal bukan atas kesadaran pribadi, tetapi karena takut mengalami konsekuensi yang berat yang akan diterimanya seperti perceraian atau dilaporkan ke pihak mertua, tokoh masyarakat, dan polisi. Tidak heran bila akhirnya ia menunjukkan penyesalan dengan meminta maaf atau berbuat kebaikan terhadap pasangannya. Pada tahap inilah hati pasangan akan luluh, merasa kasihan dan memaafkan kembali, tentunya dengan harapan bahwa pelaku benar-benar bertobat dan tidak melakukan kekerasan lagi. Tahap keempat yaitu tahap stabil, yang dimana merupakan tahap di mana rumah tangga diliputi situasi yang relatif stabil. Pertengkaran apabila kekerasan telah mereda, kedua belah pihak bisa jadi telah mengalami kelelahan fisik dan emosi sehingga tidak ada lagi tenaga untuk bertengkar, namun tidak berarti bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan akar permasalahan. Suatu ketika kestabilan situasi ini sangat mungkin akan kembali terganggu apabila titik rawan permasalahan muncul kembali dengan tenaga kemarahan yang telah berkumpul. Artinya suatu ketika pihak suami atau istri akan kembali memasuki tahap pertamanya. Inilah adalah siklus KDRT. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Itu terus selanjutnya alasan mengapa perempuan tidak meninggalkan suaminya dan lebih mempertahankan hubungannya. Yang pertama yaitu ketidakadaan dukungan sosial yang sangat memahami kompleksitas situasi yang dihadapi perempuan. Yang kedua, citra diri yang negatif. Yang ketiga, keyakinan bahwa suami akan berubah. Yang keempat, kesulitan ekonomi. Yang kelima, kekhawatiran tidak dapat membesarkan anak dengan baik tanpa kehadiran pasangan. Yang keenam, keraguan bahwa mereka akan dapat bertahan dalam lingkungan dengan orang yang bersifat kejam karena merasa suami yang selama ini baik padanya saja bisa berbuat jahat terhadapnya, apalagi lingkungan sosial yang tidak terlalu dikenalnya. Faktor-faktor penyebab KDRT. Ada beberapa faktor penyebab KDRT. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang dimana faktor ekonomi dimaksud
adalah masalah penghasilan suami sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran, akibatnya terjadinya kekerasan fisik. Alasan ekonomi memang pada umumnya menjadi penyebabnya. Adanya tuntutan istri yang selalu meminta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Kasus yang lainnya yakni ketika istri selalu menghina, selalu mencela sang suami, bahkan memaki-makinya kalau ada masalah di dalam rumah tangga. Bukan karena uang, melainkan berlebih hanya dalam hal ini disebabkan karena penghasilan istri yang memenuhi segala keperluan rumah tangga. Kasus suami Kalau suami merasa kesal diperlakukan demikian cekcok maka biasanya berujung pada kekerasan fisik. Yang kedua yaitu perselingkuhan. Selain masalah ekonomi, biasanya bukan karena kekurangannya, tetapi berlebih atau cukup, sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhannya, sehingga sedikit tersinggung langsung memaki-maki atau memukul istrinya karena untuk menutupi perselingkuhannya. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Pengaruh sosial dalam terjadinya kekerasan rumah tangga cukup besar, namun tidak mempengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian. Hal ini dapat dilatar belakangi oleh beberapa stigma yang ada di dalam masyarakat. Korban khawatir akan adanya penolakan maupun citra negatif yang diberikan masyarakat terhadap korban maupun pelaku. Selain itu, masyarakat masih menganggap bahwa perceraian adalah hal yang memalukan karena menggambarkan kegagalan dalam membangun rumah tangga. Adapun juga konsep budaya yang dimana dominan laki-laki atau biasa disebut dengan budaya patriarki dalam segala aspek kehidupan sudah berlaku sejak zaman dahulu dan masih tetap berkembang hingga dewasa ini. Akibatnya masih banyak perempuan yang mengalami subordinasi, marginalisasi, pelecehan, diskriminasi, eksploitasi, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu jumlah anak. Stigma negatif yang beredar akan mempengaruhi kehidupan korban beserta keluarganya karena dianggap mandul sehingga menimbulkan rasa malu. Paradigma inilah yang menyebabkan seseorang wanita yang belum dikaruniai anak akan merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya. Yang selanjutnya yaitu beda prinsip yang dimana di sini dijelaskan meskipun terdengar rileks, tetapi perbedaan prinsip juga kerap menjadi alasan dibalik timbulnya KDRT, mulai dari perbedaan keyakinan, perbedaan prinsip hidup, ataupun status sosial. Apa masalahnya yang sudah terjadi dalam waktu lama, toleransi dan kesepakatan menjadi hal yang sulit diambil. Terus KDRT dan hukum nasional. Sudah ada KUHP yang mencakup KDRT tetapi dirasa masih mengandung kelemahan karena dibuat dalam konteks masyarakat yang patriarkis. Semangat untuk merumuskan kembali hukum nasional yang berkeadilan gender melahirkan Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT untuk menampung hak-hak khusus berkaitan dengan KDRT. Undang-undang PKDRT ditujukan kepada seluruh anggota keluarga, tetapi pada khususnya perempuan sebab berdasarkan fakta sebagian besar korban adalah perempuan. Kelemahan KUHP dalam konsep penganiayaan dan KDRT. Definisi kekerasan hanya fisik. Faktanya KDRT sering berdimensi psikologis, seksual, dan ekonomi. Tidak ada hukum minimal dan saksi alternatif lainnya. Penderita psikis, trauma, dan ancaman dari pelaku tidak diakomodir. Definisi KDRT tidak dikenal dalam KUHP, hanya mengenal konsep keluarga inti. Faktanya masyarakat Indonesia banyak yang hidup dalam konsep keluarga besar, tidak mengenal kekerasan berbasis gender, atau tidak memahami pengalaman perempuan sebagai korban. Yang kedua, kelemahan KUHP dalam konsep tentang pemerkosaan. Pemerkosaan hanya diasumsikan terjadi di luar perkawinan dengan ancaman melukai, membunuh, dan tidak mengakomodir pemerkosaan dalam perkawinan dengan bentuk intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep pelecehan seksual tidak dikenal dalam KUHP, adanya hanya pencabulan. Pelaporan prosedur hukum dalam kasus KDRT.
Yang pertama itu korban KDRT dapat menempuh penyelesaian kasusnya secara hukum melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau UPPA di polsek terdekat. Pelaporan dapat dilakukan oleh orang lain apabila mendapat kuasa dari korban. Selain itu, korban dapat melaporkan KDRT dengan perantara lembaga perlindungan terkait untuk mendampinginya dalam melaporkan ke pihak polisi. Yang kedua, setelah melakukan pelaporan, pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban selama 7 hari untuk menghindari teror atau intimidasi dari pelaku. Korban juga wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan secara tertulis. Surat penetapan perintah dapat diajukan oleh orang lain di bawah persetujuan korban. Perintah perlindungan ini dapat berlaku hingga 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai perintah pengadilan. Yang ketiga, korban perlu mencatat kronologi kejadian KDRT, yaitu mengumpulkan bukti, visum, dan saksi. Korban harus menceritakan kronologi secara jujur dan terbuka. Peran pendamping sangatlah penting untuk memberikan bantuan psikologis agar korban dapat melewati proses hukuman penyelesaian kasus KDRT. Itu penanganan pelaporan perempuan korban kekerasan, yaitu pertama, pelapor secara langsung, pelaporan langsung adalah pelapor atau korban, keluarga, orang lain, kelompok masyarakat, institut datang secara langsung melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya sendiri atau orang lain. Pelapor secara tidak langsung, yaitu pelapor tidak langsung adalah pelapor atau korban atau keluarga melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya sendiri atau anggota keluarganya melalui media telepon, surat, ataupun faksimiles. Laporan yang dilakukan atau dirujuk oleh masyarakat dan atau lembaga lainnya mengenai adanya tindakan kekerasan yang dialami oleh korban juga termasuk pelaporan tidak langsung. Baiklah, itulah tadi materi tentang kekerasan rumah tangga. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.